yang untuk pisah itu yang paling gak enak. Itu dari seluruh kehidupan saya itulah masa-masa yang paling sangat tidak enak ya. Jadi pada saat pisah saya hanya membawa buku dan baju saja. Ya literally homeless sebenarnya. Kan ada hak-haknya masing-masing. Nggak dikasih gitu. Undang-undangnya walaupun kita mengajukan perceraian kan harus ada perbagian harta gonogini segala macam. Tapi nggak tahu, saya rasa hukum di Indonesia itu tidak berpihak kepada wanita. Mbak Lucy, nampaknya rumahnya juga menjadi workshop. Ya, jadi kita memang membeli ruko ini untuk Cinderella from Indonesia Center itu workshop. Ini kayaknya pengen tanya juga Cinderella Foundation. Mbak Lucy, ini dia ada wise word. Where there is kindness, there's goodness, and where there's goodness, there's a magic. Sebenarnya sampai ini muncul di sini ini kata-kata ini bermakna banget. Oh iya, soalnya kan gini. Sampai duduk boleh? Oke. Jadi saya membangun center ini itu 7 tahun yang lalu. Ya, pas tanggal 15 Januari. The Cinderella Center. Cinderella from Indonesia Center. Gitu. Jadi kita memang fokus membantu perempuan-perempuan yang tidak mampu dan anak-anak yang tidak mampu. Jadi siapapun boleh datang ke sini jika memang orang-orang itu punya masalah. Gitu. Kenapa saya akhirnya meletakkan kata-kata yang memotivasi gitu. Jadi mungkin mereka begitu masuk kan daripada pusing atau apa ya karena banyak masalah. Jadi mungkin dengan kata-kata yang sederhana ini bahwa mereka kepercayaan dirinya itu bisa terlebih. And last, there's some magic. Sebenarnya magicnya udah terasa nggak sekarang? Apa yang kalau saya sih ini loh, kan banyak orang tuh maunya cepat gitu loh. Apa-apa maunya nah, terus punya masalah gimana ya solusinya maunya cepat, bahwa nggak ada yang bisa mempercepat itu selain dirinya sendiri. Kalau mau cepat ya harus kerja keras, kalau mau cepat ya harus berubah maksudnya lifestyle kerjanya mungkin seperti itu. Nah, kadang-kadang orang ini kalau udah ngomongin magic itu kan dia langsung confidence tuh. Nah, jadi kayak akhirnya ya ngapain kamu mikirin magic seperti itu. Magic itu ada dalam dirimu sendiri, dan kalau kamu percaya, kita semua kan punya Tuhan. Jadi di sini semua agama boleh datang gitu. Orang-orang teman-teman saya itu datang dari berbagai agama ya. Jadi kalau kita langsung ngomongin udahlah kembali sama Tuhan kayaknya sok bijak banget gitu. Jadi disisipinnya mulai dari kata-kata seperti ini, nanti pelan-pelan bahwa tidak ada yang bisa merubah hidup kita selain diri kita sendiri dan Tuhan. Intinya sih seperti itu. Before the foundation. Artinya setelah split ya tadi. Berpisah. Apa sebenarnya ada di fase antara itu? Mbak Lucy, saya dengar juga sebagai seorang entrepreneur. Fase yang untuk pisah itu yang paling gak enak. Itu dari seluruh kehidupan saya itulah masa-masa yang paling sangat tidak enak ya. Jadi pada saat pisah saya hanya membawa buku dan baju saja. Ya literally homeless sebenarnya. Tapi saya beruntung. But usually when people separate kan ada hak-haknya masing-masing. Nggak dikasih gitu. Nah itu juga yang ini karena mungkin you are the one who yang mengajukan perceraian. Iya, tapi kan undang-undangnya walaupun kita mengajukan perceraian kan harus ada perbagian harta gonogini segala macam. Tapi nggak tahu, saya rasa hukum di Indonesia itu tidak berpihak kepada wanita. Itu juga menjadi catatan yang saya berikan kepada pemerintah. Jadi, tapi saya termasuk orang yang beruntung. Jalur-jalur yang proses perceraian? Sudah. Saya juga sampai yang namanya tahu lawyer, yang pertama sendiri sampai harus pakai lawyer segala. Terus habis itu kebetulan akhirnya saya gini ya, udah dapat lawyer, ada yang bantu lawyer tuh nggak murah. Terus kebetulan saya aktif di sebuah lembaga organisasi, dan organisasi itu juga aktif
membela hak-hak wanita, sehingga saya mendapat pengacara itu bantuan, sehingga saya bisa mendapatkan hak untuk bercerai gitu, yang bisa mendapatkan. Tapi banyak perempuan-perempuan yang lain nggak bisa, susah, sehingga stuck dalam rumah tangga. Tapi saya bisa mendapatkan itu. Dan juga pada saat saya nggak punya rumah, saya dulu pernah nolongin homeless, literally homeless, benar-benar homeless, nggak punya rumah. Nah, tapi karena saya dulu pernah kerja sebagai broker properti, saya pernah nolongin banyak orang jual beli rumah gitu kan. Nah, salah satu klien saya itu orang Singapura, sehingga waktu saya bilang saya punya masalah seperti ini, akhirnya si ibu yang punya ini, Ibu Arni namanya, dia bilang udah tinggal aja di tempat saya. Nah, baru beberapa bulan setelah saya menempati itu, saya lolos ke Amerika, sehingga lolos apa ini? Program IVLP, namanya International Visitor Leadership Program. Itu ceritanya ada di buku saya yang terbaru itu. Nah, dari situ saya akhirnya mengerti. Tentu ada achievement, sehingga akhirnya terpilih gitu kan. Ada proses divorce, kemudian apa sih yang dilakukan sehingga akhirnya mendapatkan kesempatan emas itu? Jadi kan gini, pada saat saya punya masalah rumah tangga itu, saya tidak pernah ngomong ke orang lain. Saya fokus bekerja sosial. Jadi pada saat itu kenapa saya lolos mendapatkan ke Amerika itu, saya suka membantu UKM-UKM yang terlilit rentenir. Jadi saya beresin rentenirnya, saya refer ke bank gitu, ke mikro. Nah, dari situ nama saya agak lumayan dikenal oleh para pedagang-pedagang kaki lima. Nah, saya sebagai garantornya waktu itu. Do you personally, or you have such like badan usaha? Personal. Ya, waktu itu zamannya Pak Ismet, dia bikin satu program namanya konsultan keuangan mitra bank, dan saya masuk menjadi salah satu konsultan mitra bank yang waktu itu disupervisi sama si Bank Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bikin usaha kecil arang tempurung kelapa itu, gitu, karena niatnya membantu ibu-ibu yang tidak mampu di sekitarnya dan orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi motifnya membantu ya, selalu membantu. Iya. Saya memang suka mengangkat konsep social enterprise, karena saya bisa membantu komunitas. Kalau ini berjalan, ya saya dapat rewardnya. Gitu. Kalaupun seandainya tidak berjalan, at least kan saya sudah punya niat baik membantu mereka. I think it's not easy job ya, karena selain Mbak Lucy juga perempuan, kemudian you are a widower, janda. Kadang-kadang jandanya ada stigma gitu, Mbak Lucy. Tapi gimana bisa menjalani itu semua? Nah, kebetulan karena saya punya stigma label yang tidak enak itu, katanya saya memilihkan maksudnya komunitas yang kita bina itu perempuan dan anak-anak. Jadi saya sudah membarrier, kalau bisa saya tidak terlalu keep-in-touch sama yang namanya laki-laki. Itu menjadi benteng saya yang sudah saya pasang gitu. Kalau masalah job, ya tidak ada pekerjaan yang mudah. Semua pekerjaan yang kalau mau hasilnya besar, hasilnya fantastik, itu pasti pekerjaannya juga tidak biasa gitu. Ya. And then finally you got your own foundation gitu. Ya. Kenapa itu? Akhirnya foundation itu biasa sangat perlu. Sebenarnya secara personally kan udah membantu nih. Jadi gini, kan waktu itu pulang dari Amerika, saya masih belum rela ya namanya orang divorce itu mana ada yang rela juga gitu ya. Jadi saya kembali lagi terundang lagi untuk mengikuti program yang sama tapi di Australia. Pulang dari Australia, saya balik lagi ke Amerika. Jadi selama 3 tahun tuh saya muter-muter. Sebenarnya itu adalah pelarian saya sebenarnya. Dengan cara larinya tuh positif. Sekolah. Maksudnya ya sekolah, ya belajar, ya berprestasi.
Jadi itu menjadi tujuan saya. Nah dari situ akhirnya kayaknya hati kecil saya sudah ada yang negur, nggak boleh kalau kamu lari-lari terus gini mau jadi apa gitu. Akhirnya ayo kembali, kayak ada yang bisikin bahwa ingat perjanjiannya kita kan kalau sekolah itu harus kembali ke Indonesia gitu, walaupun yang kita disupport dari pemerintah luar negeri kan. Itu dulu janjinya kamu karena berkarya untuk masyarakat ya harus pulang gitu. Nah begitu pulang kan saya kembalian ke rumah ibu yang tadi homeless itu, yang kasih pinjem rumah kan. Nah saya bilang aku harus beli rumah, nggak bisa numpang terus, walaupun ibu itu nggak akan ngusir gitu. Tapi akhirnya itu mungkin udah jalannya Tuhan ya, si marketingnya Sinar Mas ini ngontek saya gitu. Dia butuh salah satu influencer karena kan dulu ruko ini sepi banget gitu. Jadi saya boleh dikasih kemudahan lah, banyak kemudahan sampai akhirnya bank terapprove. Dari waktu itu ada salah satu bank. Nah akhirnya saya bisa bangun ini, dan saya berjanji karena sudah pernah melewati masa yang gak enak. Saya juga dulu pernah mau bunuh diri juga, jadi aku sudah melewati masa itu. Saya pernah kena seorang Lucy pernah mau bunuh diri? Iyalah. Terus aku kena sakit, saya termasuk yang TBC survival juga. Jadi akhirnya saya pikir dengan pengalaman saya sudah bisa melewati itu semua. Saya pengen mendirikan satu center yang mungkin itu bisa menyelamatkan 1-2 orang. Waktu itu cuman mimpinya gitu aja sih, ada bisa menyelamatkan 1-2 orang itu menurut saya sudah oke. But the fact so many people coming here, banyak ibu-ibu yang bermasalah kemari, bahkan juga Mbak Lucy akhirnya masuk penjara ya? Benar nih, masuk penjara. Bisa diceritain? Gitu ya. The Batigirl kan akhirnya menjadi salah satu program untuk pembinaan napi perempuan. Iya, jadi gini, saya waktu itu dihantam masalah di arah saya. Ya namanya bisnis kan tidak ada yang mulus. Nah pada saat saya dihantam masalah, saya mesti mikir gitu, gimana yayasan saya gitu. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, saya mau bikin satu usaha lagi, tapi yang memang dari mereka untuk mereka gitu. Maksudnya ya akhirnya saya lihat saya sudah membina ibu anak-anak jalanan, saya membina yang single mom juga, terus akhirnya coba sih ke penjara gitu. Saya ngeliat anak muda-muda banyak, hukumannya lama, dan mereka tuh semangat kerja gitu. Akhirnya saya pikir waktu di Amerika itu saya pernah dipanggilnya doll from Indonesia, karena aku pakai batik gitu. Jadi akhirnya apa ya, kita nggak bikin satu produksi boneka Indonesia di mana itu juga bisa nolong si warga binaan perempuan. Terus secara kan saya pilihnya yang kena narkoba, perempuan yang kena narkoba. Jadi sebenarnya Batigirl ini itu alat untuk terapi. Jadi itu terapi yang menyenangkan. Kalau selama ini kan terapi narkoba dia duduk di assessment, ditanya ini nggak bisa gitu. Menurut terapi saya, tapi kalau ini kan saya bisa ngobrol sama dia juga bisa rilis stresnya itu dengan membuat boneka. Kalau bonekanya bagus, kita bayar gitu. Dan akhirnya mereka confidence gitu, punya skill, stresnya rilis, lalu mau berkomunikasi dengan temannya. Kalau Mas Raffi lihat nanti boneka kami itu nggak ada yang sama, satu boneka satu gitu. Mbak Lucy, sepertinya kan hidup untuk orang lain ya, hidup untuk berkontribusi kepada orang lain. Sampai sejauh ini sebenarnya ingin di-share ke masyarakat itu apa sih sebenarnya dari perjalanan hidup berbagi? Kalau saya memang kan dulu sudah punya cita-cita gitu. Kalau saya punya nasar ya, kalau saya bisa melewati masa yang tidak enak itu, saya ingin berbagi gitu. Nah dengan cara
berbaginya ya seperti ini. Saya bukan orang kaya, saya nggak bisa bagi uang, tapi paling tidak ada foundation yang memang nggak usah khawatir kalau ada orang-orang di sana yang merasa dia tidak tahu harus kemana, dia tidak punya siapa-siapa, dia bisa datang ke sini. Tapi mungkin ya appointment dulu lah ya, karena kan saya juga punya pekerjaan. Tapi intinya saya itu ingin memberitahu ke masyarakat Batam bahwa ini loh, ada satu center kalau memang kamu punya masalah, pengen jalan yang baik, karena kan biasanya kalau orang dihantam masalah itu larinya ke hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, jangan sampai lah orang itu putus asa gitu. Silakan datang ke center kami. So inspiring. So inspiring. Makasih. Mbak Lucy, ini kita udah memasuki ruang workshop ya? Ya. Ini sih masih showcase ya. Showcase. Karena workshopnya di penjara. Workshop di penjara? Ya. Yang Mbak Lucy sempat masuk penjara ya? Ya. Jadi kita memberikan training ke warga binaan, baru kita support semua materialnya. Begitu udah oke, kita gaji. Habis itu bonekanya kita show di sini dulu sebelum dia berangkat roadshow ke luar negeri atau keluar kota. So how it's running? Biasanya kan, jadi produknya kan perlu dijual, sehingga bisa kembali lagi kepada napi. Iya, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri jujur ya itu kurang. Kurang. Tapi kalau di luar negeri, sangat apresiasinya luar biasa. Jadi kalau Mas Raffi melihat saya sering keluar negeri, itu bukan untuk jalan-jalan, tapi membawa misi Batik Girl ini. Saya harus roadshow ke beberapa kota di Australia atau di beberapa negara. Ya, tapi sebenarnya paling menarik kan what behind the Batik Girl. Ya, jadi misinya. Ya, jadi kan kita bisa muterin duit lah maksudnya ya. Itu dari program Batik Girl. Jadi misinya pertama saya juga bisa menyelamatkan para warga binaan perempuan agar mereka itu bisa semangat kembali. Terus kalau rilis dari penjara itu bisa punya skill gitu kan. Dan pada saat mereka di situ, at least mereka punya uang untuk beli ya daily needs-nya mereka. Sebagai perempuan tiap bulan kan ada kebutuhan. Nah itu. Kalau permasalahan perempuan kan kalau yang di penjara itu emang mungkin mereka juga terlibat kriminal ya. Sebenarnya kan permasalahan perempuan juga even di domestik di rumah kan juga ada nih. Iya. Kalau apa kan concernnya juga sampai ke perempuan yang dengan masalah rumah tangganya. Oh iya, kita juga. Jadi kalau yang Batik Girl ini kita bikin untuk membantu para warga binaan perempuan. Tapi ada satu program lagi, kita namanya Perempuan Indonesia Berkarya. Itu yang kita membantu perempuan-perempuan yang didoktrin tidak boleh bekerja. Khususnya agama tertentu ada yang mendoktrin bahwa perempuan yang baik itu adalah perempuan yang di rumah. Padahal mereka tidak diberi uang, dia tidak diberi. Itu yang mungkin masalahnya ketika di rumah tapi tidak dicukupi kebutuhan. Nah, jadi kita kasih solusi. Itu namanya kita punya produk itu Mas Raffi yang sajadah batik. Sajadah. Masih dengan batik ya? Ya, kita semua concernnya lebih ke batik. Sorry. Nah, ini motifnya sorry. Nah, ini lebih ke batik. Jadi kita membuatkan platform online untuk perempuan-perempuan ibu-ibu rumah tangga di Indonesia. Jadi mereka tidak perlu keluar, gitu. Mereka hanya kita sudah bikinkan kontennya sehingga mereka tinggal upload yang packing atau yang deliver itu sudah tim kami. Gitu. Jadi mereka hanya bekerja dari rumah. Itu. Ini yang untuk ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Jadi kita ada beberapa program. Jadi kita tidak pernah membantu orang tuh hanya memberikan uang, tapi harus kasih pancingnya. Nah, itu yang kita tanam. Kecuali anak-anak. Anak-anak kan tidak boleh bekerja. Sedangkan kita punya 100 anak kepada 100 anak-anak jalanan, mantan anak-anak jalanan. Kita masih taking care, tapi kita masih harus memberikan sembako tiap bulannya, Mas Raffi. Kalau enggak anak-anaknya ini ada rumah singgah atau mereka tetap di rumah? Mereka tetap di rumah masing-masing, tapi saya pilih klasternya itu yang area Tanjung Uma. Jadi kalau Mas Raffi pernah lihat dulu kan banyak sekali anak-anak
jalanan sekarang kan sudah mulai berkurang. Yang lama-lama itu termasuk yang kita bina sehingga mereka tidak turun ke jalan. Itu kita punya program namanya One Love One Kid. Jadi kalau teman-teman mau support satu anak biar mereka tetap sekolah, nggak turun ke jalan, itu bisa untuk bantu sembakonya. Jadi kita punya program yang saya tidak bisa memaksa orang untuk mensupport kegiatan kita. Kalau mereka mau support anak-anak jalanan, silakan support program One Love One Kid. Kalau pengen mandiri juga, tapi aku nggak bisa kemana-mana, silakan gabung di Perempuan Indonesia Berkarya. Tapi kalau mau support untuk anak-anak, untuk perempuan warga binaan di penjara, bisa dengan cara membeli boneka batik. Kemudian Mbak Lucy kan, kalau Mbak Lucy melihat isu-isu sosial yang berkembang, khususnya terkait perempuan dan anak gitu. Kalau bicara masalah perempuan, misalnya tadi di domestik juga ada permasalahan, kemudian di tempat kerja juga ada permasalahan perempuan gitu. Sebenarnya kalau Mbak Lucy melihat apa sih sebenarnya akarnya? Kalau saya rasa sih mungkin pendidikan ya, dari segi pendidikan, dan menurut saya itu masih banyak perempuan-perempuan yang mungkin kurang dalam mengenyam pendidikan, dan juga mungkin kurang kedekatan dengan, kalau saya bilang spiritualnya agak kurang, sehingga banyak timbul masalah-masalah sosial. Kalau mungkin orang itu pendidikannya bagus, spiritualnya bagus, itu pasti dia akan menemukan jalan keluar. Kalau untuk anak sendiri, sebenarnya kan di undang-undang sendiri tertulis bahwa sebenarnya anak-anak jalanan itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Tapi kan saya banyak begini, pemerintah itu PR-nya kan juga banyak. Let's say dengan adanya foundation seperti ini, at least kita bisa kerjasama gitu. Nah, ada beberapa program itu yang memang kita sudah kerjasama gitu. Tapi kadang kan kalau saya kan harus konsisten, berhenti, tidak bisanya sekali-sekali gitu. Nah, selagi bisa di kerjasama, ayo. Kalau enggak pun saya juga. Saya sudah lama menjadi mitra pemerintah. Kegiatan-kegiatannya. Kalau pemerintah sih gini, saya tetap mengundang mereka gitu, tapi untuk 2 tahun terakhir ini alhamdulillah dari Kementerian Sosial itu support di akhir tahun. Di akhir tahun selalu support ya. Dan kebanyakan juga di sini kan concern ataupun artinya dari luar juga. Terkait ada pernah bekerja sama dengan kalau di luar negeri saya cukup mengandalkan, ya mungkin bahkan dibilang sangat tergantung dari grant pemerintah luar negeri. Tapi itu tidak gampang mendapatkannya karena kita harus berkompetisi dengan seluruh alumni. Jadi bukan karena kedekatan gitu enggak. Jadi kita setiap tahun baik pemerintah Amerika atau pemerintah Australia itu punya kompetisi untuk para alumninya. Jadi mereka bisa mengajukan proyek-proyek sosial yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu bisa diajukan. Nah, masalah menang atau tidak ya itu urusan nanti ya. Kita makanya harus buat proyek yang unik, yang memang benar-benar membuktikan bahwa kita memberikan dampak yang sangat luas ya. Tadi salah satu yang sempat saya baca, salah satu achievementnya ada menjadi Muslim Inspired Woman dari Australia. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu malah saya saya dapat undangan. Jadi pulang dari Amerika itu saya dapat undangan tentang pemilihan tokoh muda Muslim Indonesia Australia. Nah, saya kan baca, saya cuma gini aja, undangan untuk ikut seleksi Australia Indonesia Muslim Exchange Program. Saya dengan sangat udah apa sih ini gitu kan, aku nggak pakai jilbab, terus habis itu saya malam, jadi akhirnya enggak gitu. Nggak taunya besoknya saya ketemu ketua rumah zakat. Makan siang itu ketemu, terus saya bilang, Bu Lucy apa kabar gini-gini? Saya mau ini loh gitu, bisa nggak kayak mengeluarkan surat? Oh bisa Bu Lucy gitu. Nah udah, terus saya diobrak-obrak lagi sama si mentor, kenapa kamu nggak mau? Saya bilang
lucu lah, orang saya nggak pakai jilbab. Terus waktu itu saya memang pakainya sangat seksi-seksi sekali. Jadi kayaknya ini ngece banget gitu loh, kayaknya ke sayanya gitu. Nggak apa-apa lah, coba dibaca lagi required. Saya paste semua gitu. Ya udahlah coba gitu. Nggak kepikiran gitu. Pas begitu ini saya lolos gitu, lolos untuk interview, diambil 10 orang gitu. Dari 500 proposal, ada 500 kandidat yang masuk, ada 25 yang lolos untuk interview, terus diambil 10 untuk ke Australia. Nah, walaupun saya nomor 10 tapi lolos juga gitu. Ya mungkin karena karya ya kan ya itu, dan ide dari pembinaan warga binaan perempuan itu saya dapat dari program Australian Muslim Indonesia, Australian Indonesian Muslim Exchange Program. Iya. Mbak Lucy ini kalau dibilang kan perjalanan Anda hidup kan, from the dance to the princess something. Pernah nggak Mbak Lucy berpikir untuk I want to share my story, my life gitu kan, menjadi sebuah buku mungkin? Oh, saya sudah menulis buku. Oh, sudah? Sudah. Di tahun 2012 itu saya menulis buku judulnya Cinderella Indonesia, seri bahasa Indonesia. Jadi itu bagaimana yang tadi saya udah cerita sama Mas Raffi kan, bahwa hidupku itu udah bener-bener yang aku nggak punya apa-apa, terus desperate, udah mau suicide juga, tapi aku masih diselamatkan dengan program yang luar biasa. Jadi edetan gak ada orang yang tahu kalau aku homeless, karena aku tetap keliling Amerika di Facebook itu. Walaupun aku nggak punya duit, nggak punya rumah, aku keliling dunia gitu. Dan itu aku tinggalnya di hotel-hotel bintang 5. Maksudnya aku disiapkan interpreter, jadi aku nggak pernah sendirian. Terus aku ketemu host family yang luar biasa gitu kan. Dan itu aku tulis gitu, bahwa seperti biografi ya? Itu lebih ke diary, catatan harian. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sama nilai-nilai yang aku dapat dari setiap orang yang aku temui di Amerika gitu. Makanya di situ detail banget kan. Nah, tahun 2012 tuh versi bahasa Indonesia, dan saya mendapatkan angel investor dan namanya Pak Istri. Jadi memang itu tidak dijual, hanya dibagikan ke anak-anak pulau. Ada yang dijual, itu pun untuk kegiatan sosial saya. Nah, dari situ feedbacknya bagus. Jadi pihak US Department State bilang, kenapa nggak kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris supaya ini bisa menginspirasi banyak anak-anak. Bukan di Indonesia. Ya, jadi itu menjadi satu achievement juga, kebanggaan juga dari US Department State, bahwa salah satu alumninya itu yang dulunya seperti itu, yang benar-benar di level mungkin minus ya itu, dan dia kembali ke negaranya menjadi seseorang yang berprestasi gitu. Jadi kalau mungkin orang pengen mendapatkan bukunya, pengen belajar. Nah, jadi gini, ini bukunya saya jualnya online karena bahasa Inggris. Jadi terus bergambar, beda dari yang Indonesia punya. Kalau yang Indonesia nggak ada gambarnya. Kalau ini full color, jadi saya lebih prefer teman-teman beli bentuk online karena bisa di-download di mobile kan gitu. Jadi ini simple bahasa Inggris, jadi bisa sekalian untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, ini bisa dibeli di Amazon.com atau bisa ke yayasan kami, di website yayasan kami www.cinderellaindonesia.com gitu. Jadi karena dengan penjualan buku ini saya berharap bisa mensupport kegiatan Batik Girl ASEAN 2020. Ya. Bagus, ini perjalanan hidup ya. Tadi bilang mulai dari bilang tadi dari titik terendah, bahkan siapa yang pernah mengira Mbak Lucy pernah tidak punya rumah. Gitu. Dari perjalanan hidup Mbak Lucy, kalau ada beberapa hal penting pelajaran hidup yang Mbak Lucy share ke keluarga Isander, seperti apa sih? Kalau saya sih intinya ya kita harus tetap berbuat baik ya, nggak usah lelah berbuat baik walaupun kadang-kadang kita dengan kebaikan kita tidak dihargai. Terus mungkin kita ngerasanya lelah, ngapain sih kita berbuat baik terus, tapi menurut saya
nilai-nilai kebaikan itu tidak pernah rugi gitu. Mungkin tidak kita nikmati pada saat ini, tapi percayalah setiap kebaikan sekecil apapun itu akan kembali ke kita nanti. Baik itu mungkin tidak sekarang gitu, tapi somehow pasti kembali gitu ya. Jadi tetaplah berbuat baik. Terus memang ya seperti Cita, kenapa saya bikin Cinderella from Indonesia Center itu ya, saya ingin memotivasi baik itu perempuan-perempuan muda ataupun yang memang merasa hidupnya gagal, itu sebenarnya jangan dipandang sebagai kegagalan, bahwa kegagalan itu benar, itu mungkin kesuksesan yang tertunda. Iya. Mbak Lucy, terima kasih untuk waktunya, telah berbagi pengalaman hidup, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Iya, terima kasih banyak Mas Raffi. Ya. Jadi di Insider seperti yang disebutkan bahwa kebaikan akan menghasilkan kebijakan, dan kebijakan-kebijakan itu akan menghasilkan magic. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kebaikan pada hari ini akan berbuah pada akhirnya nanti. Jangan kemana-mana, karena kami masih akan hadir dengan beragam bincang-bincang bersama dengan tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang akan memberikan inspire untuk Anda. Terima kasih telah membuka YouTube kami, video kami. Kita akan bertemu dengan orang-orang lainnya dengan inspired dan cerita yang beragam lagi. Terima kasih telah bersama kami.